Bu Siti karena Bu Siti telah meluangkan waktunya kepada saya untuk saya observasi. Nah Bu, sebelum kita melaksanakan observasi, kita mau mengadakan tahapan yang namanya pra-observasi. Adapun tujuan dari pra-observasi ini nanti akan Bu untuk melihat sejauh mana observer akan melaksanakan kegiatan observasi yang dalam hal ini adalah proses pembelajaran yang akan Ibu Siti lakukan nanti. Apakah Ibu Siti bersedia, Bu? Bersedia, silahkan Bu. Ya Bu Siti, sebelum kegiatan observasi terlebih dahulu nih saya akan melaksanakan ataupun memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menanyakan apa tujuan yang ingin Ibu capai ini nanti, Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah siswa dapat mengidentifikasi jenis moda transportasi di lingkungannya dan juga dapat mengidentifikasi jenis kendaraan sesuai kebutuhan di lingkungannya. Ibu, dari pembelajaran ini Bu, nanti apa area pengembangan yang hendak Ibu lakukan Bu ataupun Ibu capai? Di area kognitif Bu. Jadi saya ingin mengembangkan pengetahuan anak-anak tentang jenis transportasi. Lalu Bu, strategi apa yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran nanti Bu? Saya berencana akan menggunakan strategi kolaborasi, di mana saya akan membagi murid ke dalam beberapa kelompok untuk bersama-sama menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Iya Bu. Nah, lalu Bu, media apa saja yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti Bu? Saya akan menggunakan media pembelajaran, beberapa media yaitu media cetak, yaitu kumpulan gambar-gambar transportasi, baik darat, udara, dan air. Nah, semua itu kan sudah Ibu persiapkan. Nah, lalu Bu, kapan ini waktu pelaksanaan pembelajaran ini Ibu laksanakan, di kelas berapa, dan kapan waktunya ini Bu? Saya rasa bisa kita lakukan di hari Jumat Bu, tepatnya di kelas 3 jam pertama. Ya bagus Bu ya. Nah, saya rasa bisa kita lakukan ya Allah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran ini ataupun yang ingin Ibu capai berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun, dan apa yang Ibu inginkan terlaksana dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah Bu Siti, saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti ya Bu ya. Sama-sama. Nah saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita cinta kepada tanah air. Salah satu tanda kita cinta kepada tanah air itu adalah kita rajin belajar. Di sini Ibu mintakan kepada Panji untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
konsentrasi dalam belajar. Yaitu kelas kita juga harus bersih, diri kita juga harus dalam keadaan bersih. Ya, baiklah anak-anak. Kemarin kita belajar tentang teknologi komunikasi. Ya, teknologi komunikasi. Ya, pada zaman dahulu itu teknologi komunikasi itu belum berkembang seperti saat ini. Tidak berkembang, belum berkembang seperti saat ini. Pada zaman dahulu teknologi komunikasi itu menggunakan apa? Surat, ya kan? Kemudian berkembang lagi menjadi apa? Telegram. Kemudian berkembang lagi menjadi apa? Telepon, ya kan? Telepon. Kalau dia telepon, kita hanya bisa mendengarkan suaranya saja. Pada saat ini teknologi itu semakin berkembang. Teknologi komunikasi semakin berkembang. Tidak hanya mendengarkan suara, tetapi dapat juga melihat wajahnya, ya kan? Yaitu dengan menggunakan handphone, ya kan? Handphone itu kita bisa video call, kita sedang ngapain, saudara kita yang jauh, kita bisa tahu dia lagi ngapain, ya kan? Nak? Kenapa? Itulah perkembangan teknologi komunikasi pada saat ini. Iya. Sekarang kita belajar tentang perkembangan teknologi transportasi, ya. Kita belajar tentang apa, Nak? Perkembangan teknologi transportasi. Ya. Teknologi transportasi juga pada saat ini semakin berkembang. Pada zaman dahulu perkembangan teknologi transportasi itu apa? Dengan menggunakan apa, Nak? Kuda. Ya, apa lagi, Nak? Teman. Kemudian apa lagi, Nak? Beca. Berkembang lagi. Kemudian ada apa lagi, Nak? Sepeda. Berkembang lagi menjadi apa, Nak? Motor, ya kan? Atau sepeda motor. Berkembang lagi menjadi apa, Nak? Ada mobil. Kemudian apa lagi, Nak? Bus. Iya, ada bus. Ada kereta api. Kereta api. Ya. Kemudian berkembang lagi ada menciptakan pesawat terbang. Ya, pesawat terbang itu diciptakan supaya apa? Perjalanan yang jauh bisa menjadi dekat, ya, cepat sampai. Kalau kita menggunakan kapal, ya kan? Kalau kita menggunakan kapal ke luar negeri, ya kan? Bisa sampai beberapa hari atau beberapa bulan. Tapi dengan menggunakan pesawat dalam 1 hari kita sudah sampai. Itulah perkembangan teknologi transportasi. Teknologi transportasi. Ya, siapa yang pernah naik kereta api? Saya. Iya, bagus. Ya, kita sekarang menyanyikan naik kereta api. Naik kereta api. Semua bisa ya, Nak? Bisa, Bu.
Coba sekarang kita nyanyikan lagu Naik Kereta Api. Naik kereta api. Kita nyanyikan sama-sama ya, Nak? Iya, coba kita nyanyikan naik kereta api. Naik kereta api. Tut tut tut. Siapa hendak turun ke Bandung Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Keretaku tak berhenti lama. Cepat keretamu jalan, tut tut tut. Banyak penumpang turun. Keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Disinilah ada stasiun, penumpang semuanya turun. Ya bagus, anak itu semua bisa menyanyikan lagu naik kereta api. Nah, jadi perkembangan teknologi itu Nak sekarang itu semakin berkembang. Dari yang kalau kita mau pergian jauh bisa menjadi dekat. Contohnya adalah kalian yang rumahnya jauh berangkat ke sekolah. Kalau kita menggunakan berjalan kaki atau naik sepeda jauh, terasa jauh. Tapi sekarang karena berkembangnya teknologi bisa naik bus sekolah. Dulu pagi-pagi kali kita berangkat sekolah, ya kan? Nak? Nah, kalau kita jalan kaki berangkat sekolahnya kita harus cepat-cepat dari rumah. Tapi karena sekarang udah berkembang teknologi itu, teknologi transportasinya, maka tidak perlu sepagi kali kita berangkatnya dan kita tidak capek. Iya kan Nak? Kalau jalan kaki pasti capek karena berapa kilometer dari rumah ke sekolah. Ya, coba bisa Kak? Siapa yang bisa menyebutkan transportasi darat? Apa saja transportasi darat ini contohnya? Mobil. Ya, bagus. Bagus, ya, bagus. Bagus. Apa lagi, Nak? Kereta api, ya, Nak. Apa lagi? Delman, ya kan? Masih banyak lagi. Kalau dia transportasi laut, contohnya apa, Nak? Kapal. Terus apa lagi? Kepompong. Baru apa lagi namanya, Nak? Sampan. Iya, bagus. Kapal feri, ya kan? Kalau transportasi udara, contohnya apa lagi? Helikopter. Apa lagi, Nak? Iya, bagus. Masih banyak lagi, ya kan? Jadi transportasi itu ada transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Iya, sekarang di sini Ibu mintakan kepada Windy untuk membacakan perkembangan teknologi transportasi. Iya. Perkembangan teknologi transportasi. Bayangkan, kamu harus pergi jauh. Kamu bisa berjalan kaki, tapi butuh waktu lama. Apa yang dapat kamu lakukan? Kamu dapat menggunakan alat transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Alat transportasi apa saja yang sudah kamu ketahui? Iya, bagus. Alat transportasi apa yang sudah kita ketahui? Ya, apa tadi? Transportasi darat. Contohnya adalah mobil, bus, sepeda motor, kereta api, delman, dan masih banyak lagi. Transportasi
Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ya nak. Sudah Bu. Sudah Bu. Boleh kelompoknya yang duduk ke depan. Ya bagi Bu. Ini kelompok. Ya. Ya, di sini Ibu kasih nilai kelompok 1 dapat nilai 100. Tepuk tangan itu. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2 juga dapat nilai 100. Kelompok 3 dapat nilai 100 juga. Semua diikuti. Nah, ya kan Nak? Ya, sekarang Ibu minta kepada satu kelompok saja untuk memberi kesimpulan. Ya, coba. Siapa yang bisa? Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Najila. Apa kesimpulannya dari pelajaran kita ini perkembangan teknologi transportasi? Kesimpulannya adalah bahwa transportasi saat ini semakin berkembang sehingga dapat memudahkan manusia untuk beraktivitas. Iya, bagus. Tepuk tangannya. Jadi itulah manfaatnya dari pelajaran kita ini ya, bahwasanya perkembangan teknologi itu dapat memudahkan kita untuk beraktivitas. Contohnya adalah kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Sipautar, calon CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu Utara. Di sini saya akan melakukan pasca observasi yang didampingi oleh teman saya, Ibu Siti Nur Hasanah, dan yang didampingi oleh Ibu PP kami, Ibu Siti Rahma. Nah, selanjutnya saya akan pasca observasi teman saya Siti Nur Hasanah. Assalamualaikum Bu Nur, bagaimana kabarnya hari ini Bu Nur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah keadaan saya hari ini juga sehat Bu. Kemarin kan Ibu telah melakukan supervisi ya Bu ya. Nah, kalau hari ini kita akan melakukan pasca observasi tentang kegiatan yang sudah Ibu lakukan kemarin ya Bu ya. Tujuannya untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang lalu yang sudah Ibu laksanakan. Nah, kita Bu di sini akan saya berikan pertanyaan, ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama, saya akan menanyakan kepada Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin Bu. Perasaan saya ketika melakukan pembelajaran di kelas, awalnya saya merasa gugup. Mungkin karena sedang dinilai oleh observator ya Bu. Dan seiring berjalannya waktu, saya sudah terbiasa dan dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik. Nah, alhamdulillah ya Bu ya, berjalan lancar ya kan Bu. Nah, langsung saja Bu, ini saya akan menanyakan ke pertanyaan kedua Bu. Nah, dari pembelajaran kemarin yang Ibu sampaikan, bisa nggak Bu Ibu ceritakan kembali area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan dan tahapan-tahapannya? Area pengembangan kompetensi yang saya kembangkan adalah yang pertama, saya menyusun rencana pembelajaran, yaitu menyusun modul pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang kedua, saya juga menggunakan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Oh ya Bu ya. Jadi area pengembangan yang Ibu kembangkan yaitu pengetahuan ya Bu ya. Adapun langkah
dalam rangka penyusunan rencananya, pembelajaran dan penggunaan media ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, oke Bu, dari proses pengembangan yang Ibu lakukan, sejauh mana keberhasilan area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan kemarin ini Bu? Menurut saya tingkat keberhasilan area pengembangan kompetensi cukup berhasil, tapi ada sedikit kendala yang saya hadapi Bu dalam proses pembelajaran. Nah, oke Bu. Nah, menurut Ibu, apa kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran tersebut Bu? Ada beberapa kendala yang saya hadapi. Yang pertama, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada beberapa siswa yang tidak berpartisipasi dalam diskusi kelompok siswa. Jadi kendalanya ada dua ya Bu ya. Nah, siswa yang kurang aktif dan tidak berpartisipasi dalam diskusi kelompoknya ya kan Bu. Nah, apa yang akan Ibu lakukan ini Bu nanti ke depannya terkait kendala tersebut Bu? Menurut pendapat saya, ke depannya saya harus mengetahui kesiapan belajar siswa, kemudian saya juga harus menyesuaikan pembelajaran saya sesuai kebutuhan belajar siswa, minat belajar dan gaya belajar siswa, dan saya akan memperhatikan lagi kesiapan atau kesepakatan yang sudah kami sepakati supaya pembelajaran saya di kelas lebih menyenangkan dan lebih aktif. Jadi Bu, Ibu akan memperhatikan ataupun melihat kesiapan belajar, minat belajar siswa, gaya belajar siswa, serta kesepakatan kelas ya kan Bu. Nah, kapan Ibu akan merealisasikan solusi permasalahan ini? Secepatnya Bu, saya akan membuat perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran. Oke Bu, jadi secepatnya ya kan Bu, Ibu akan memperbaikinya. Nah, baiklah Bu, semoga rencana yang Ibu inginkan itu berjalan dengan lancar dan kedepannya akan memberikan dampak yang positif pada murid-murid kita ya kan Bu. Nah, baiklah Bu, saya rasa sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih atas waktunya dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam. Baiklah, demikianlah tadi percakapan saya dengan rekan saya Ibu Siti Nur Hasanah yang didampingi oleh Ibu Betani, Ibu Siti Rahma, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.